Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat wa bi'afihi tukfaru dhunubu wassayiat wa bikaramihi tuqbalul ataya wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina minal adzabi yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Ada satu ungkapan yang menarik dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah berkata begini, Inna lil qulubi iqbalan wa idbaran. Sesungguhnya hati itu ada saat-saat ia merespon, tapi juga ada saat-saat ia menolak. Maka dalam kehidupan keagamaan kita sering kita mendapati diri kita sendiri begitu luar biasa bersemangat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang perlu kita syukuri memang. Akan tetapi ada saat-saat di mana kita begitu dingin dalam merespon perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jatuh kepada kemalasan. Dan ini yang tidak kita inginkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan edukasi kepada kita bagaimana caranya agar kita tidak jatuh pada kemalasan. Satu di antaranya adalah dengan kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya masyhur dan para jamaah sekalian insyaallah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Satu dari doa itu adalah wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Hamba berlindung kepadamu dari kondisi lemah dan kemalasan. Nah, doa ini menarik. Dan doa-doa ini semuanya adalah doa paket. Berlindung dari kondisi lemah dan kemalasan. Itu memberikan satu isyarat. Kenapa orang itu mengalami kondisi malas? Karena dia lemah. Nah, inilah yang melatari kenapa orang itu dia malas, lemah. Apa yang lemah? Yang pertama lemah imannya. Maka kalau kita tidak ingin menjadi seorang mukmin yang malas, maka kita harus menguatkan keimanan kita kepada Allah. Dan kita semua tahu bahwa tipologi keimanan kita itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Berbeda dengan keimanannya para malaikat, berbeda dengan keimanannya para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya tipologi yazid wa yanqus. Sehingga ketika tipologi keimanan kita seperti itu, apa yang harus kita lakukan adalah memperkokoh keimanan kita kepada Allah dengan banyak takarrur kepada Allah, dengan cara kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang kedua, kenapa orang malas? Karena dia lemah secara intelektual. Ilmunya lemah. Sehingga kita akan dapati anjuran-anjuran dari Allah Ta'ala dan Rasulnya agar kita memperkokoh ilmiah kita.
memperkokoh pengetahuan kita terutama tentang Islam, terutama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan kita punya kekuatan intelektual itu, dengan kita punya kekuatan ilmu, paham tentang perintah-perintah Allah terkaitan dengan ibadah, tahu tentang keutamaannya, tahu tentang hukumnya, tahu tentang hikmahnya. Inilah yang menjadikan kita bergairah, yang menjadikan kita bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus menguatkan fisik kita. Orang yang lemah secara fisik itu sulit dia produktif dalam beribadah kepada Allah. Karena apa? Fisik ini adalah kendaraan yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang fisiknya lemah, maka dipastikan akan sulit dia memaksimalkan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah. Maka hadirkan 3 hal. Pertama adalah kekuatan spiritual dengan memperkokoh keimanan kita kepada Allah. Yang kedua adalah kekuatan intelektual dengan terus kita belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan satu lagi adalah memperkokoh fisik kita dengan kita berolahraga, dengan kita melakukan puasa Senin Kamis dan puasa-puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yakin ketika kita memberikan asupan pada 3 hal ini dengan baik, insya Allah kita akan menjadi sosok mukmin yang kuat dan kita akan terhindar dari kemalasan. Cuma saya ingin menekankan lanjutan hadis ungkapan sahabat Ali tadi. Kalau kemudian hati kita sedang dalam keadaan merespon, apa sih yang harus kita lakukan? Beliau berkata, fa'in aqbalat famiruha ala nawafil. Ketika hati kita sedang dalam keadaan merespon, maka bawa dia untuk melakukan ibadah sunnah sebanyak-banyaknya. Tapi wa in adbarat, ketika ia sedang dalam keadaan menolak, ketika ia sedang dalam keadaan malas, ada satu hal yang tetap dipertahankan. Faktasiruha alal faraid, maka fokuskan ia melakukan yang wajib. Jadi limit minimal seorang muslim ketika ia dalam keadaan malas, bahwa yang wajib itu harus tetap dipertahankan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna